Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darsa dengan stambuk A221-20092 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Tadulako. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 4 materi sekaligus secara singkat. Nah, materi tersebut yang pertama yaitu badan Golgi, kemudian dilanjutkan dengan retikulum endoplasma, kemudian ribosom, dan yang terakhir yaitu pembelahan sel. Baik, langsung saja ya saya menjelaskan yang pertama yaitu badan Golgi. Nah, apa sih itu badan Golgi? Nah, badan Golgi atau kompleks Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Nah, badan Golgi dapat dijumpai di seluruh sel ekariotik. Nah, badan Golgi banyak dijumpai itu di organ tubuh yang melakukan fungsi ekskresi sel. Nah, contohnya pada ginjal. Nah, jadi di tiap-tiap sel itu pada hewan mempunyai kurang lebih 10-20 badan Golgi. Sedangkan pada sel tumbuhan mempunyai ratusan badan Golgi. Nah, badan Golgi pada sel tumbuhan disebut dengan diktiosom. Nah, badan Golgi ini juga sering disebut dengan aparatur Golgi. Jika kita ingin melihat badan Golgi dengan cara menggunakan mikroskop cahaya. Nah, terus bagaimana sih struktur dari badan Golgi? Nah, struktur badan Golgi bisa kalian lihat di dalam PPT saya. Nah, struktur badan Golgi ini berupa bekas kantung yang berbentuk seperti cakram yang bercabang dan menjadi serangkaian pembuluh kecil yang di ujungnya ada dua bagian dari badan Golgi, yakni bagian cis dan trans. Nah, pada bagian cis ini dapat berasal dari retikulum endoplasma kasar, kemudian diserap di ruang-ruang yang terdapat di dalam badan-badan Golgi seperti pada gambar. Nah, fungsinya itu untuk menyempurnakan sel. Nah, ruang ini kemudian bergerak dari cis ke trans. Nah, pada bagian trans, ruang-ruang tersebut akan memecahkan dirinya kembali dan juga membentuk vasikel, kemudian disalurkan dari bagian-bagian sel lainnya. Nah, jadi bermula dari retikulum endoplasma kasar, kemudian menuju ke cis, dan dari cis menuju ke trans, kemudian dari trans itu menuju ke sel-sel lainnya, kemudian dimulai lagi dari retikulum endoplasma. Nah, terus bagaimana sih fungsi dari badan Golgi? Nah, fungsi dari badan Golgi itu ada 8. Yang pertama, membentuk vasikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel pada sel tumbuhan, membentuk akrosom serta mikrosom pada spermatozoa, kemudian untuk membentuk lisosom, setelah itu memodifikasi protein, dan dilanjutkan untuk menyortir serta memakat molekul-molekul untuk sekresi, dan yang terakhir membantu proses biosintesis glikoprotein serta glikolipida. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ribosom. Nah, pengertian ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, ribosom ini berdiameter 20 nanometer serta terdiri dari 65% RNA ribosom dan sekitar 35% protein ribosom atau biasa disebut dengan ribonukleoprotein atau RNP. Nah, ribosom ini menerjemahkan mRNA atau messenger RNA untuk membentuk rantai polipeptida dengan menggunakan asam amino. Nah, dibawa oleh tRNA pada proses translasi. Nah, ribosom adalah komponen sel yang membentuk protein dari semua asam amino. Nah, ribosom ini merupakan organel sel yang terbentuk butiran-butiran kecil atau biasa disebut nukleoprotein. Nah, ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Nah, bagaimana struktur dari ribosom? Nah, jadi struktur dari ribosom ini terdapat dua bagian penting dalam ribosom, yakni asam riboknulet atau biasa disebut RNA dan protein. Nah, ribosom memiliki dua komponen utama yang disebut subunit besar dan subunit kecil. Nah, kedua unit ini datang bersamaan dengan ribosom saat ribosom siap membuat protein baru. Nah, kedua subunit ini terdiri dari untaian RNA dan beragam protein.
Nah, struktur ribosom mempertimbangkan fungsi untuk mengumpulkan mRNA dengan tRNA pembawa asam amino. Sebuah ribosom memiliki satu tempat peningkatan tRNA dikenal dengan tempat A yaitu aminosil, P yaitu peptidil, dan E yang disebut exit. Nah, yang ada di subunit besar. Nah, ada dua jenis ribosom yaitu ribosom bebas yaitu struktur sel yang tersebar di luar di bagian sitoplasma, dan yang kedua ribosom terikat yaitu struktur sel yang terikat di retikulum endoplasma kasar. Jadi ribosom ini ada dua tempatnya yaitu di sitoplasma dan di retikulum endoplasma kasar. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi ribosom. Nah, fungsi ribosom yang paling utama adalah sebagai pembuat protein dan melakukan sintesis protein di dalam sel agar bisa mempercepat proses biologis. Nah, selanjutnya retikulum endoplasma. Nah, jadi retikulum endoplasma atau biasa disingkat dengan RE atau endoplasmic reticula adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel ekariotik. Nah, retikulum endoplasma ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang disingkat REK dan retikulum endoplasma halus yang disingkat menjadi REH. Nah, ini ada di bawah bentuk atau tempat retikulum endoplasma, yang mana retikulum endoplasma kasar dan yang mana retikulum endoplasma halus. Di situ di bagian retikulum endoplasma yang kasar juga terdapat ribosom sehingga namanya retikulum endoplasma kasar. Sedangkan yang halus tidak mempunyai ribosom karena tidak mempunyai sehingga disebut dengan retikulum endoplasma yang halus. Oke, lanjut dengan struktur retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma atau RE adalah sebuah organel yang membentuk anyaman membran yang rumit seperti anyaman jala. Nah, struktur dari retikulum endoplasma secara kimiawi mengandung 60-70% protein serta 30-40% fosfolipid dan terdapat sekitar 33 macam polipeptida. Nah, jadi secara yang telah diketahui fosfolipid yang berada di RE ini yaitu fosfatidil kloin 55%, fosfatidil otonolamin 20-25%, fosfatidil sekitar 5-10% dan fosfatidanasitol 5-10% juga, serta dan yang terakhir sphygomyelin 4-7%. Nah, kemudian fungsi retikulum endoplasma. Nah, fungsi RE yang telah dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mendukung sintesis protein dan juga untuk menyalurkan bahan genetika yang berada di antara inti sel dengan sitoplasma. Kemudian sebagai alat transportasi zat-zat dan molekul yang terdapat di dalam sel tersebut. Yang ketiga, memodifikasi protein. Yang keempat, mensintesis lemak dan kolesterol. Dan yang terakhir yaitu kelima, menetralkan racun dan proses detoksifikasi sel. Nah, oke, menuju ke pembahasan terakhir yaitu mengenai tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah atau mengganti sel yang telah rusak. Nah, pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis pembelahan, yaitu amitosis, mitosis, dan yang terakhir meitosis. Oke, lanjut tentang pengertian pembelahan sel amitosis. Nah, pada pembelahan amitosis ini sering juga disebut sebagai pembelahan spontan, yang berarti pembelahan yang tidak melewati tahap-tahap yang rumit. Nah, dari satu menjadi dua individu yang baru. Pada pembelahan amitosis ini biasanya terjadi pada sel amuba dan sel bakteri. Nah, contoh pembelahannya itu seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Lanjut yang kedua yaitu pengertian pembelahan mitosis. Nah, pada tahap pembelahan mitosis adalah pembelahan pada sel-sel tubuh dan biasanya disebut dengan sel simatis. Nah, pembelahan ini terjadi untuk pertumbuhan dan sebagai pengganti pada sel yang telah mati, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada pembelahan ini terjadi 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan yang terakhir telofase. Nah, jadi pada tahap profase, kromatin akan menebal dan memadat
Nah, membentuk kromosom. Nah, kemudian kromosom tersebut akan menggandakan lengannya membentuk sister kromatid dan sentriol akan menuju ke kutub yang berlawanan dan terakhir membran inti menghilang. Selanjutnya pada tahap metafase, kromosom akan berbaris di bidang ekuator atau biasa disebut dengan bagian tengah. Nah, kemudian sentromal akan terikat pada benang-benang spidel. Selanjutnya pada tahap anafase, sister kromatin akan terpisah, lalu masing-masing ditarik oleh benang-benang spidel menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, dan yang terakhir pada tahap telofase, di mana membran inti membentuk kembali dan terjadi pemisahan dari sitoplasma. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui bagaimana bentuk atau bagaimana proses pembelahan sel mitosis, dapat dilihat dengan gambar yang berada di bawah ini. Tahap di dalam meiosis ini yaitu tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahap meiosis 1 terdapat profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan masuk pada tahap meiosis 2 di mana pada telofase 1 menuju interkinesis. Kemudian dilanjutkan pada tahap telofase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian yang terakhir dengan kitosinesis. Nah, jadi pada pembelahan ini akan menghasilkan sel anak, akan tetapi jumlah kromosomnya hanya setengah dari kromosom induknya. Nah, pada tahap profase 1, meiosis terdapat 5 tahap lagi. Tahap pertama yaitu leptoten, di mana kromatin akan membentuk menjadi kromosom. Yang kedua zigoten, di mana kromatin akan menggandakan. Yang ketiga, pakiten, di mana kromosom homolog saling berdekatan membentuk tertet. Yang keempat, terjadinya proses pindah silang yang biasa disebut Keosing outer. Dan yang terakhir, plaksinesis, di mana membran inti akan menghilang. Spidel menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya pada tahap telofase 1 menghasilkan sel anakan haploid yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari induknya. Selanjutnya menuju ke tahap meiosis 2, di mana tahap-tahap pada meiosis 2 ini sama seperti tahap-tahap sebelumnya. Nah, jadi jika ingin membedakan yang mana pembelahan mitosis dan yang mana pembelahan meiosis itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama dilihat dari jumlah kromosomnya. Nah, jadi pembelahan mitosis jumlah kromosomnya sama seperti induk, sedangkan meiosis berbeda dengan induk, yaitu setengah dari induknya. Nah, dilihat dengan fungsinya, pembelahan mitosis berfungsi untuk menarik DNA dari karakteristik tubuh, sedangkan pada meiosis itu pada sel gamet atau sel kelamin. Nah, dan yang terakhir dilihat dengan metodenya. Pada pembelahan meiosis itu satu fase pembelahan, sedangkan pada meiosis itu 2 fase pembelahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan penjelasan secara singkat dari saya mengenai tentang badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, dan pembelahan sel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.